Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 1496 hari. Renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Hari ini H-4 KKR ucapan syukur renungan pagi hari ke 1500. Audio renungan ini mengudara dan memberkati Bapak Ibu Saudara pendengar semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pendengar yang mau hadir dalam ibadah KKR ucapan syukur pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Pastikan saudara yang mau datang mendaftarkan diri saudara untuk hadir di dalam acara KKR itu. Dengan cara menjapri saya di nomor WA di 081337 491 360. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam surat Rasul Petrus yang kedua, pasal 3 ayat 14 dan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, karena kita menantikan hal ini, maka berusahalah dengan giat supaya Allah mendapati kamu tidak berdosa, tidak bernoda, dan berdamai dengan Allah. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk kita menerima keselamatan. Sama seperti yang Paulus, saudara terkasih kita, tuliskan kepadamu dengan hikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tentunya merindukan kedatangan Tuhan Yesus supaya cepat datang. Amin. Pasal 3 ini bicara tentang tanda-tanda akhir zaman, di mana di akhir zaman nanti, firman Tuhan ini katakan di ayatnya yang sebelumnya akan tampil pengejek-pengejek. Dan sekarang saudara ini sudah nyata. Banyak sekali pengejek-pengejek. Saudara buka YouTube, saudara lihat di sana, banyak sekali orang-orang yang mengejek Tuhan Yesus, betul? Yang kedua saudara, manusia akan hidup menuruti hawa nafsu. Saudara lihat, sekarang betul-betul terjadi. Ini mengindikasikan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan yang ketiga, saudara, banyak orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang tadinya sudah Kristen, tapi akhirnya menyangkal imannya, murtad, mengkhianati Tuhan Yesus. Karena menganggap Tuhan tidak datang-datang. Firman Tuhan dikatakan Tuhan datang, padahal itu dikatakan 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang Tuhan gak datang-datang. Ini membuat orang itu ragu, bimbang, dan akhirnya memilih murtad. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering terjadi belakangan ini. Ini menandakan bahwa kita sudah ada di penghujung waktu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini menerangkan kepada kita tentang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dengan jelas menulis, mengatakan 1000 tahun manusia itu di hadapan Tuhan, itu sama seperti satu hari. Kalau kita umpamakan sekarang tahun 2022, ini berarti baru 2 hari di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya hari ketiga adalah hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Hari ketiga itu sangat sakral, saudara. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, betul? Saya mengartikan itu sinyal kedatangan Tuhan pada hari yang ketiga. Menurut
hari Tuhan. Amin. Saudara, hitung kematian Tuhan Yesus dihitung secara hari menurut kalender itu kan baru 2 hari. Mati hari Jumat, berarti hitungnya Sabtu, Minggu, baru 2 hari. Tapi menurut perhitungan orang Yahudi yang berlaku pada saat itu, perhitungan harinya itu berbeda dengan perhitungan kalender, saudara. Perhitungan harinya orang Yahudi itu sampai jam 6 sore. Saudara perhatikan, kematian Tuhan Yesus jam 3 sore di hari Jumat, itu masih hitung hari Kamis, saudara. Karena Kamis sore jam 6 sore sampai besoknya, berarti hari Jumat jam 6 sore pada hari Jumat. Tuhan Yesus mati kan hari Jumat jam 3 sore, berarti dia masih hitungan dari hari Kamisnya. Kamis sampai Jumat sebelum jam 6 sore, itu masih hitung saudara, 1 hari. Jadi kematian Tuhan Yesus itu di rentang hampir berdempetan dengan hari yang kedua, tapi masih masuk hitungan hari Kamis ya. Jumat sampai Sabtu sorenya itu hari kedua. Sabtu sore sampai hari Minggu sore itu hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan Yesus dikatakan Alkitab bangkit pada hari yang ketiga menurut perhitungan orang Yahudi. Amin. Makanya Sabat bagi orang Yahudi hari Sabtu. Tapi saudara lihat, mereka membuka Sabat hari Jumat sore, betul? Dan tutup nanti Sabtu sore, betul? Saudara, kembali ke hitungan hari Tuhan. Kita sudah ada di penghujung waktu karena kita sudah mau masuk hari ketiga di hadapan Tuhan. Masalahnya sekarang kita tidak tahu kapan tepatnya hari ketiga itu, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua ini. Betul? Kita nggak tahu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak memberi kita rundown-nya atau detail waktu untuk kedatangannya? Tujuannya supaya kita mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga dan waspada selalu. Amin. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, bisa saja sebentar, besok dan sebagainya. Selang waktu, hari ketiga ini, kita harus mempersiapkan waktu kita dengan baik. Berjaga-jaga dan waspada. Amin. Haleluya. Ayat 14, perhatikan. Saudara-saudara yang kukasihi, karena kita menantikan hal ini, maka berusahalah dengan giat supaya Allah mendapati kamu tidak berdosa, tidak bernoda, dan berdamai dengan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita belajar mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang pertama, saudara. Berusahalah hidup dalam kekudusan. Amin. Menurut arti kamus, berusaha artinya mengerahkan tenaga, pikiran, badan untuk mencapai suatu maksud. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, berusahalah dengan giat supaya Allah mendapati kamu tidak berdosa, tidak bernoda. Haleluya. Berusahalah hidup dalam kekudusan. Amin. Mari kita mengerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk hidup di dalam kekudusan. Saudara, bukankah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita? Ketika kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, itulah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk menjadi persembahan yang kudus, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Allah kita adalah Allah yang maha kudus. Makanya Tuhan hanya menerima persembahan hidup yang kudus. Amin. Dengar baik. Persembahan hidup yang kudus ditolak oleh Tuhan. Tapi persembahan hidup yang kudus diterima oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi persembahkan hidupmu kudus di hadapan Allah yang maha kudus. Haleluya. Matius 5 ayat 8 berkata begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Orang yang suci, orang yang kudus
hatinya akan melihat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu tidak mau saudara dan saya masuk surga. Makanya iblis selalu mengotori hati kita yang tadinya bersih dikotori dengan motivasi yang keliru. Mengotori hidup kita dengan hidup dalam kecemaran, hidup dalam daging, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam percabulan, persinahan dan sebagainya. Sehingga apa? Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iblis tahu kelemahan kita, makanya iblis selalu serang kelemahan kita. Dia goda kita dengan uang, akhirnya kita jatuh. Dia goda kita dengan orang ketiga, karena nggak kuat godaan, akhirnya jatuh. Saudara, iblis tidak pernah berhenti menyerang kita orang percaya dengan serangan-serangan yang membuat kita menjadi kudis, menjadi kotor, tidak kudus lagi. Iblis tahu kalau kita tidak kudus lagi, saudara, maka ibadah, pelayanan, persembahan kita akan menjadi sia-sia. Saudara dan saya harus terus berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Di saat Tuhan Yesus datang kali kedua, kita yang hidup dalam kekudusan, kita akan terangkat bersama dengan orang-orang kudus yang lain. Haleluya. Yang kedua, saudara, berusahalah hidup giat, tekun, dan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita semakin giat, semakin tekun, semakin setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena waktunya sudah semakin dekat. Amin. Haleluya. Ibrani 10 ayat 25 berkata begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan di gereja-gereja saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari giat, aktif di sana. Amin. Saudara, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita untuk apa? Untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan yang lain. Mari saudara, kita semakin giat melakukan pelayanan, ibadah, persekutuan menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Haleluya. Dengar baik, iblis tahu Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah mau datang, sehingga dia mematahkan semangat orang-orang Kristen untuk beribadah. Iblis patahkan semangat orang Kristen untuk melayani Tuhan, sehingga banyak orang yang kita jumpai, kita temui dulu rajin mengikut Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani, tapi sekarang patah semangat. Kalau saudara dulu bersemangat dan sekarang sudah patah semangat mengikut ibadah, sudah patah semangat dalam melayani Tuhan, saudara segera bertobat karena Tuhan sudah mau datang. Karena Tuhan mengukur kasih kita, pelayanan kita di dalam mengikut Tuhan dengan ukuran kasih mula-mula kita. Dulu waktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, itu yang menjadi ukuran Tuhan. Dulu kita bersemangat, rajin dalam mengikut dan melayani Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah semangat yang sama masih ada seperti yang dulu, atau jangan-jangan sekarang sudah mulai redup, padam? Kalau sudah mulai padam, Tuhan akan mencela kita. Tuhan akan menolak kita karena saudara tidak giat dalam Tuhan. Saudara tidak berusaha hidup giat, tidak berusaha hidup tekun, tidak berusaha setia kepada Tuhan. Tuhan akan menolak saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, berusahalah hidup giat, tekun, dan setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Supaya di saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia mendapati saudara yang giat, tekun, dan setia melayani Tuhan. Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya mereka yang hidup giat, tekun, dan setia, di saat Tuhan datang, mereka
akan mendapat upah dari Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, berusahalah hidup damai dengan Allah dan juga dengan sesama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Gunakan kesempatan ini untuk kita berdamai dengan Allah. Haleluya. Saya percaya kalau kita masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berdamai dengan Allah. Saudara, orang yang tidak di pihak Tuhan itu kan musuhnya Tuhan. Ada berapa banyak orang yang bermusuhan dengan Tuhan? Orang yang bermusuhan dengan Tuhan tandanya dia tidak lagi beribadah di gereja, tidak lagi melayani Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan, tidak memiliki kasih Tuhan, tidak lagi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak lagi seperti itu berarti saudara tidak di pihak Tuhan, tapi di pihak musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdamailah dengan Tuhan. Amin. Datang ke gereja saudara, layani Tuhan lagi, ikut dalam persekutuan, berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan, hiduplah di dalam kasih Tuhan, dan jadilah pelaku-pelaku firman. Amin. Kalau saudara sudah berdamai dengan Tuhan, Tuhan mau saudara juga berdamai dengan sesama. Jangan sampai karena saudara belum berdamai dengan sesama membuat saudara ditolak Tuhan. Iblis itu dari sejak dulu membawa kekacauan, keonaran, keributan. Kalau saudara selalu membawa kekacauan, keonaran, keributan, itu tanda yang ada di dalam diri kita bukan Roh Kudus, tapi roh jahat. Saya percaya seorang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia akan membawa damai. Dimanapun dia berada, dia membawa damai di sana. Bukan keributan, bukan kekacauan, bukan keonaran. Bukan. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah berdamai dengan Tuhan, berdamailah dengan sesama. Mungkin orang itu sudah berbuat jahat kepada saudara-saudara, yang harus mengampuni. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kita yang sudah dalam posisi benar, kita yang datang kepada orang yang sudah berbuat salah kepada kita, dan berkata, saya mengampuni kamu. Itu arti mengampuni. Di saat kita mengampuni kesalahan orang, Matius 6 ayat 14 dan ayat 15 berkata di sana setelah doa Bapa kami. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, dosa kita diampuni. Tapi kalau kita tidak mengampuni, dosa kita juga tidak akan diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara berdamai dengan Allah, saudara berdamai dengan sesama, saudara mengampuni, maka dosamu akan diampuni. Dalam posisi itu, kita sedang berdamai dengan Allah dan juga dengan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan sesama kita, ada damai sejahtera yang kita rasakan. Amin. Di saat kita merasakan damai sejahtera itu, Tuhan mengalirkan sukacita, berkat, umur panjang, keberuntungan, keberhasilan mengalir dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berdamai dengan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 9 berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oh, haleluya. Kalau saudara mengaku anak-anak Tuhan, kita seharusnya membawa damai dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus sudah mau datang, saudara. Mari, berdamai dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Dan Tuhan mau saudara berdamai dengan sesama, ampuni kesalahan dosa-dosa mereka. Maka dosa saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Tanda-tandanya sudah jelas. Tanda-tandanya sudah sungguh nyata di depan kita. Tuhan sudah mau datang. Makanya yang pertama kita belajar, berusahalah hidup dalam kekudusan. Yang kedua kita belajar, berusahalah hidup giat, tekun, dan setia
di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Yang ketiga, berusahalah hidup berdamai dengan Allah dan juga dengan sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar sehingga mereka juga mendapatkan berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka baca dan dengarkan bersama-sama. Hamba berdoa berkati semua pendengar sehingga mereka berakar kuat di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Mereka bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Hamba berdoa terus Tuhan memberkati semua pendengar. Baik dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkati, usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, apapun sakit penyakit mereka, kami percaya kuasa kesembuhan melawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, diteguhkan kembali iman percaya mereka. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Tuhan memberkati bangsa kami. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pelayanan, ibadah, ucapan syukur KKR yang akan kami adakan nanti tanggal 30 Juli, 4 hari lagi. Kami serahkan tempat, hotel Infinity, 8 Bali, semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin, Tuhan berkati dia. Urapan Tuhan melawat semua yang melayani dan semua yang hadir, diberkati Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan memberkati pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik dari pembina, pengurus, dan seluruh anggota, beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk mereka yang sudah mensupport pelayanan ini, baik itu lewat doa, daya, dan dana. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia dimanapun saudara berada, saya mengajak Bapak Ibu Saudara pendengar untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara, tepatnya hari ke-1500 H-4. yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli jam 5 sore di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Pembicara Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Saudara datang, saya percaya sudah pasti diberkati. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur tersebut, harap mendaftarkan diri saudara dengan cara menjapri saya di nomor WA di 081 337 491 360. Batas pendaftaran hari Kamis lusa. Jadi Bapak Ibu Saudara, daftarkan diri saudara karena tempat terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saudara yang diberkati melalui pelayanan audio renungan ini, dan saudara mau mendukung, mensupport pelayanan ini, saudara bisa mendukung dengan dana, bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara yang sudah mensupport pelayanan ini dengan doa, daya, dan dana, biar Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan saudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.